Shalom sahabat alumni, shalom kakak abang yang dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur memasuki bulan kemenangan kita, bulan April, di mana Allah kita Tuhan Yesus telah datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Itu menandakan kita menang ketika percaya kepadanya. Nah, di bulan ini, di hari Paskah ini, saya teringat akan satu firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tema yang saya ambil dari firman Tuhan ini adalah bukan iman tempelan. Bukan iman tempelan. Abang, kakak, dan saudara-saudari, ketika saya kecil, saya termasuk orang yang sangat sulit untuk percaya. Oleh karenanya, tante saya dulu sering menjuluki saya, Thomas, si Thomason. Karena segala sesuatu yang belum saya lihat, saya sentuh, dan saya saksikan, saya tidak akan percaya. Nah, ketika saya beranjak sekolah minggu, baru saya tahu apa sih makna panggilan Thomas ini, yaitu dia murid yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia melihat. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, termasuk salah satu perkataan Yesus kepada Thomas. Saat itu kita dapat melihat, poin pertama, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid di minggu sebelumnya. Ketika itu Thomas dituliskan tidak hadir dalam ibadah tersebut, absen. Sehingga ketika di minggu berikutnya, teman-temannya, murid-murid yang lain mengatakan kepada Thomas, "Kami sudah melihat dia bangkit." Thomas mengatakan apa? "Ketika aku belum melihat dan mencucukkan jariku ke bekas paku, dan belum mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, di minggu ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika semua pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus hadir. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Thomas, lihatlah tanganku. Cucukkanlah jarimu, masukkanlah tanganmu ke lambungku." Ketika mendengar itu, Thomas berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Dia tidak serta-merta mengatakan, "Tuhan, aku tidak percaya, aku mau mencucukkannya." Tidak. Ketika dia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia yang tadinya tidak percaya, akhirnya percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, sahabat alumni, mungkin banyak di antara kita seperti Thomas. Sebelum mengalami Tuhan, sebelum kita melihat saksi kebangkitan tersebut, Yesus yang bangkit, sering sekali banyak orang Kristen yang tidak percaya. Banyak orang menyalahkan Thomas, mengatakan, "Thomas, kenapa sih nggak percaya? Padahal dia murid." Sisi lain yang dapat saya lihat dari Thomas adalah, dia tipe orang yang imannya bukan iman yang didikte. Bukan iman tempelan, bukan iman yang mendengar dari orang saja. Ketika dia melihat, mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia percaya. Bahkan kita dapat melihat dia mengatakan kepada Yesus, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Wow, kalau kita melihat ini, tidak ada satupun murid yang pernah mengatakan Yesus Tuhan dan Allah. Bahkan Petrus sebelumnya hanya mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dari mulut Thomas keluar kristologi Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Ho kuriosmu, kai ho theosmu. Artinya apa? Engkau Allahku, engkau Tuhanku. Kata kurios sering dipakai untuk semua Tuhan. Tapi kata theos hanya untuk Allah. Dengan demikian, dari pertemuan ini, Thomas menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Allah sejati. Itu poin pertama yang perlu kita lihat. Respon Thomas menunjukkan bahwa imannya bukan iman tempelan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami pertemuan dengan Tuhan? Jangan-jangan selama ini iman kita hanya iman mendengar dan iman tempelan. Iman yang didikte. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana respon Yesus ketika melihat Thomas tidak percaya? Apakah Yesus membabi buta marah? "Hei kamu murid yang tidak berguna, kenapa tidak percaya?" Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, "Lihatlah. Pegang. Lihat." Dari mana Tuhan Yesus tahu? Adakah murid-murid mengadu kepada Tuhan Yesus kalau Thomas tidak percaya? Tidak. Tuhan Yesus Maha tahu. Dan dia menyatakan dirinya kepada Thomas.
Dan ketika Thomas percaya, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya." Kita dapat melihat di sini, Yohanes sengaja mengambil bagian ini. Dan kita lihat di Injil Yohanes, hanya Yohanes yang menuliskan kisah ini. Artinya, ini sumbernya pure dari Yohanes. Yohanes saksi untuk menyatakan apa? Banyak orang mungkin sejak Yesus bangkit sampai sekarang, Kristen kita sekarang ini, yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Oleh karenanya, bagian ini untuk mengantisipasi orang-orang yang tidak percaya. Lihat, Thomas percaya ketika melihat. Alangkah berbahagianya kita yang tidak melihat secara langsung fisik kebangkitan Yesus, namun kita percaya. Berbahagialah orang yang demikian. Respon Tuhan Yesus ingin menyatakan kebenaran sejati bahwa dia bangkit. Dan ia menyatakan diri dengan penuh lemah lembut kepada Thomas. Abang kakak, saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Kita di saat ini bukan saksi secara fisik melihat Yesus bangkit. Tapi sudahkah kita mengalami pertemuan dengan Tuhan? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita disebut sebagai orang berbahagia? Hanya orang yang sudah mengalami Yesus bangkit adalah orang yang sungguh-sungguh berbahagia dan percaya akan kebangkitan Yesus. Untuk itu, marilah kita semua bersuka cita. Dari nas ini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, sekali lagi, iman kita diletakkan terhadap sesuatu yang nyata, fakta akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit, dia menang, maka iman kita harus didasarkan akan hal itu. Bagaimana caranya? Alami Yesus, alami pertemuan dengan dia. Jangan biarkan imanmu hanya iman tempelan, hanya iman yang didikti. Percayalah dari pengalaman rohani engkau bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus adalah Allah sejati. Kita lihat ungkapan Thomas, "Kau Allahku, kau Tuhanku." Respon Yesus bagaimana? Adakah Yesus menolak mengatakan, "Aku bukan Allah, aku hanya utusan"? Tidak. Yesus mengaminkan dia Allah sejati. Kalau Allah yang kita sembah, Yesus adalah Allah sejati, maka percayalah kepadanya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita, untuk kebaikan kita, dan untuk kerajaannya. Yang ketiga, marilah kita semua mengalami pertemuan sejati dengan Allah. Mungkin kita bukan saksi kebangkitan secara fisik, namun kita mengalami pertemuan sejati dengan Kristus. Itulah yang menguatkan kita mau memberitakan Injil. Lihat murid-murid, di Sabtu sunyi mereka sembunyi mulai dari hari Jumat sampai Sabtu. Hari Minggu mereka berani menunjukkan diri, nggak bersembunyi lagi. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Terjadi perubahan yang revolusioner terhadap murid-murid. Demikian juga dengan kita. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kebangkitan Yesus, mengalami sukacita dan kebahagiaan dari kebangkitan Yesus dan kemenangan, kamu pasti akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tidak peduli akan bahaya yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Mari kita semua jangan menjadi orang yang imannya iman tempelan. Percaya kepadanya. Buktikan imanmu. Datang kepada Allah. Alami dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.